Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, kita boleh bersama kembali dalam ibadah yang luar biasa. Di tempat ini kita percaya bahwa sampai kapanpun ada Tuhan Yesus yang menjamin hidup setiap kita. Amin. Amin. Untuk itu mari datang dengan hati yang percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Kita bersama memuji Tuhan sebab kita tahu Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin. Satukan hati saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini Tuhan. Kami boleh tetap berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di gereja Tiberias. Kami sungguh percaya apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, apapun goncangan yang terjadi saat-saat ini, kami tahu ada Tuhan Yesus yang mampu mengubah keadaan kami. Dan kami tahu waktu kami datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kembali menguatkan, Tuhan pasti kembali menjamah dan menguatkan setiap kami. Dengan syukur kami datang, dengan hati yang mengasihi-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah. Biar dalam pujian ini kami merasakan ketenangan dari sorga, damai sejahtera Tuhan karuniakan bagi kami yang menyembah. Tuhan tolong berkati ibadah ini Tuhan Yesus, Tuhan jaga, Tuhan pagari dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami datang dengan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang selalu terbaik, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Panggil dia Bapa, saudara. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Katakan melewati lembah gelap Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Biarkan roh Tuhan yang bekerja, bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau boleh angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, kita bersuara bagi bangsa ini saudara. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, kami berserah Tuhan, buat segalanya Tuhan Yesus. Kami mau ucap berkat, biar ketenangan kuasa hadirat-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal, Engkau Allah yang hadir untuk memulihkan setiap kami, menyembuhkan yang terluka. Katakan mengalirlah Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Engkau yang memulihkan Tuhan lewat kuasa-Mu. Kami tahu dan percaya Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama Gereja Tiberias. Haleluya. Bapa, mari bersama-sama katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Allah yang kekal bersama dengan kita saudara. Mari jangan takut, percayalah. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Bersama Bapa ku yang baik. Haleluya.
Damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus menguatkan kami, mendamaikan kami Tuhan, memulihkan keadaan kami Tuhan, keadaan kami, situasi saat ini. Mari hancur hati berdoa, katakan ku berserah, ku mengangkat tanganku untuk percaya. Percayalah, Tuhan mampu mengubah keadaan ini saudara. Mari terus percayalah kepada Tuhan Yesus. Tetap menyembahlah, mampirlah dengan doaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku tetap percaya. Sekalipun langit bumi berlalu Tuhan, hanya firman-Mu lah menjadi kekuatan bagi setiap kami, kekuatan kami yang memampukan kami Tuhan. Hanya diam di dalam hadirat-Mu kami Tuhan, cara kami menerima yang terbaik dari Engkau. Ambil waktu berdoa, ambil waktu untuk mengucap syukur, merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk boleh mengambil kehidupan-Mu saudara. Biar Tuhan yang pegang kendali, kita berserah sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Haleluya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kembali katakan, aku berserah. Amin Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Kami mau katakan sama-sama Tuhan. Mari lebih keras lagi saudara, katakan sama-sama. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari bersama-sama kita boleh katakan, aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat.
Dengan hati yang percaya, bersama-sama katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Sang Juru Selamat. Aku serahkan semua kepadamu, Juru Selamat. Kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan, kepadamu Tuhan Yesus aku berserah. Yang setuju boleh kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus kami menerima kekuatan yang baru, ketenangan yang baru. Bahkan hidup kami Tuhan pasti pulihkan. Kami sungguh percaya hanya di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus setia, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita jumpai kiri kanan, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Kami datang memuji Engkau Allah kami yang setia. Bersama-sama gereja Tiberias Indonesia datang di hadirat Tuhan dengan pujian sembah syukur bagi Tuhan Yesus Allah kita yang setia. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, mari yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Mari bersama-sama umat Tuhan dimanapun saudara berada pada siang hari ini. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Ialah yang setia menjaga setiap kita. Ialah yang setia menyertai setiap kita. Bersama-sama kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Bersama-sama sorangan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Ku cinta. Keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Kita mengucap syukur setiap hari yang Tuhan berikan, hari yang baik bagi setiap kita. Maka pada hari ini percaya kebaikan Tuhan nyata bagi setiap kita. Yang mengucap syukur bersama-sama. Bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Gereja Tiberias, nyatakan iman kita bersama-sama pada hari ini. Kita bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita nyatakan iman kita pada hari ini, sebab hari ini dijadikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kita, bagi bangsa kita Indonesia. Sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Mari gereja Tiberias yang percaya Tuhan Yesus baik pada hari ini bagi setiap kita. Sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih dahsyat lagi bersama-sama. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka.
Yang masih semangat memuji Tuhan, sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan, berita bagi kami, ku kan terbang bersama Tuhan Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita mengucap syukur, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita percaya bersama Tuhan Yesus kita aman. Bersama Tuhan kita terbang dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang percaya Gereja Tiberia sama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Kita nantikan janji Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Kita nyatakan jalan-Mu Tuhan di atas segala jalanku. Jalan-Mu di atas jalan-jalan. Kita percaya rancangan Tuhan. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Come on, ku kan terbang bersama-Mu. Sebab firman-Mu kita percaya teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, perlindungan bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita yang setia. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Orang yang membawa damai adalah orang yang mau menghadapi atau mengatasi atau menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas. Juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik
dan menciptakan suasana menyenangkan. Kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Kita melepaskan pengampunan akan membuat kita lebih mudah dalam mengendalikan hati untuk marah. Kendalikan hati terhadap marah. Marah yang tidak terkendali akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu kendalikan dengan berdoa pada Tuhan agar mendapat ketenangan hati, lalu lepaskan pengampunan dan fokus kepada kebaikan Tuhan Yesus. Kendalikan hati kita terhadap dendam. Dendam merupakan belenggu yang akan mengikat hidup kita dalam kebencian. Mari lepaskan dendam dan sakit hati dengan mengampuni, maka kita akan berjalan dalam kedamaian hati. Kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Penghinaan adalah hal yang negatif dan kejam. Karena sekalipun kita manusia berdosa, manusia yang hina sebetulnya di mata Tuhan, kita ini berharga. Dan Yesus datang untuk ciptaannya. Kendalikan hati dari tinggi hati. Kesombongan akan meracuni hati kita dan awal mula kehancuran. Rendahkan hati dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, jemaat dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya membacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul, yaitu percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Remau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Remau yang kedua, percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Yang pertama, perkataan firman Tuhan selalu. Mazmur pasal 46 ayat 4-5, 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 25, dan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup bukan dari makanan lahiriah saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pasif dan mulailah bertindak dengan mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Latih dan biasakan diri kita untuk menjalani hidup setiap hari hanya berdasarkan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita hiduplah seperti Yesus hidup. Amsal pasal 11 ayat 17. Kita lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni. Siapa yang harus diampuni? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada masa krisis yang sering kita lakukan adalah kita menyalahkan diri sendiri. Akibatnya kita terjerat pada perangkap iblis, yaitu kita tidak dapat mengasihi atau mengampuni orang lain. Tuhan izinkan kita lewati krisis untuk merubah gaya hidup kita. Siapapun kita di dunia ini, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat kita. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang ketiga, tetap tenang dan tidak panik. Yesaya pasal 30 ayat 15 dan Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Tidak sedikit kita anak-anak Tuhan jadi panik ketika krisis tiba-tiba datang. Ingatlah, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kita perlu tenang ketika hadapi krisis. Kita perlu menyediakan waktu kita dan mulai mendengar suara Allah yang akan berbicara. Tenanglah, karena dalam ketenangan kita akan lebih peka mendengar suara Allah. Dan yang keempat, jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Kolose pasal 3 ayat 2, Roma pasal 12 ayat yang kedua, dan juga Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Kita harus menjaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena itu, selalu arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas. Krisis yang kita lewati sangat menentukan apakah kita akan menuai buah kemenangan atau tidak. Rendahkan diri kita untuk mentaati Allah dan tidak membatasi Allah dengan pikiran kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau.
dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah suara gembala yang diberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Satukan hati kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari yang ini kami beribadah memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap umat Tuhan yang beribadah secara langsung di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap jemaat Tuhan yang bergabung secara live streaming, kami percaya di mana kami berada, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bagi setiap kami. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang membangkitkan iman kami. Maka doa kami Roh Kudus yang terus mampukan kami, terus tuntun kami oleh kuat kuasa kasih-Mu, untuk kami semakin hari hidup dalam Tuhan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap hati kami untuk diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, ini pujian kami. Kami ucap berkat bagi bangsa kami Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Sama-sama ucap berkat bagi Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini, sambut firman Tuhan akan pujian doa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
ini Tuhan Yesus, bahwa atas bangsa kami Engkau tetap berdaulat. Dan selama Engkau tetap berdaulat, kami percaya bahwa Indonesia pasti bisa dipulihkan. Ini iman kami, ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah setiap ketidakpastian kami boleh datang untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu bagi orang-orang kudus-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami berkumpul untuk dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya bahwa berkat Tuhan pasti tercurah, sukacita sorga pasti berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sama-sama bilang damai Indonesiaku. Haleluya. Sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Sama-sama bilang saya bangga jadi orang Indonesia. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita percaya saudara bahwa siapapun yang hadir di tempat ini pulang bawa damai, bawa sukacita sempurna. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi sepanjang perjalanan saudara pas dari daerah sana saya melihat ada sisa-sisa hasil daripada aksi penyampaian pendapat. Sepanjang perjalanan ke sini saya doa, saya agak khawatir dan saya takutnya nanti jemaat lagi banyak yang datang gereja dan saya lupa ternyata ini jemaat Betos. Apapun yang terjadi, bahwa kita akan tetap datang untuk menyembah Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yeremia pasal 29 ayat yang keempat, nanti kita baca sampai dengan ayat yang ketujuh. Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Haleluya. Absen Alkitab, termasuk yang ikut ibadah secara online, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, ayat ini berbicara mengenai surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dulu ada tinggal di Yerusalem. Dia mengirim surat kepada orang Israel yang tinggal di pembuangan. Ini isi suratnya. Saya baca ayat 4, saudara baca ayat 5, kita berganti-gantian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saudara, 5 ya. Buatlah, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, 3, 2 ya. Usahakanlah dan kalimat terakhir boleh kita baca sama-sama, yang sebab itu 3, 2 ya. Sebab adalah kesejahteraan. Saudara yang terkasih, kita percaya kalau kota kita sejahtera, maka kita pun sejahtera. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah usahakanlah kesejahteraan kotamu. Saudara, walaupun kadang-kadang dalam hati kita juga kadang-kadang sebel juga sama kota yang kita tempati. Kadang-kadang Pak Bu, ingat ini kota kita. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara, maka setiap kita orang Kristen harus beri dampak. Nah, sebelum saya jelaskan, saya coba lihat konteksnya dulu. Slide boleh Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah sejarah perjanjian lama. Saya jelaskan singkat. Dimulai dengan penciptaan dunia, di situ ada Adam dan Hawa, betul? Adam dan Hawa, keturunannya ada Henok di situ, ada Nuh. Itu bagian pertama dari perjanjian lama. Sesudah eranya Adam, Hawa, Henok, Nuh,
Maka eranya bapak leluhur. Bapak leluhur Alkitab 3 orang, dimulai dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya untuk info, Abraham, Ishak, Yakub bukan orang Israel. Kenapa? Karena mereka bapak leluhurnya orang Israel. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang namanya Tuhan ubah jadi Israel. Dan Israel bertambah banyak, akhirnya Tuhan kirim, Tuhan berikan Israel itu pemimpin. Pemimpin Israel pertama-tama disebut dengan hakim-hakim. Ada banyak hakim-hakim yang terkenal. Siapa? Otniel, Ehud, Deborah, Barak, Simson, dan lain-lain. Orang Israel bilang, Tuhan, kami juga pengen punya raja seperti bangsa lain. Tuhan kirim raja pertama Israel, namanya Saul. Saul mati digantikan Daud. Daud mati digantikan Stop sampai di situ. Waktu Salomo mati, lihat. Waktu Salomo mati, Israel pecah 2. Yang pertama namanya Kerajaan Utara atau Kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku. Yang kedua itu Kerajaan Selatan atau Yehuda, terdiri dari 2 suku. Mereka pecah dan mereka bermusuhan, saling bermusuhan. Singkat cerita, saudara, lihat Kerajaan Utara itu, mereka kalah perang oleh bangsa namanya bangsa Asyur. Mereka kalah perang, mereka diangkut ke tanah Asyur, penduduk di situ, dan sampai detik ini tidak pernah balik lagi. Makanya saudara pernah dengar istilah 10 suku yang hilang, itu dia. Karena mereka diangkut dan tidak pernah kembali lagi. Sedangkan 2 suku yang di bawah, slide boleh tadi gambar, Kerajaan Selatan, mereka kalah perang oleh Babel, sama-sama bilang Babel. Mereka kalah perang, dibuang ke tanah Babel, tapi mereka kembali lagi. Surat yang kita baca ini, saudara yang tadi, itu adalah surat dari Nabi Yeremia kepada orang Israel dalam tanah pembuangan. Orang-orang Yehuda itu. Sampai sini yang nangkep anggukan kepala. Bapak Ibu lihat dulu semua ke depan. Perhatikan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa apa? Israel. Tetapi mereka mau nggak mau harus hidup tinggal di tanah pembuangan, tanah Babel. Saya mau tanya, nyaman nggak? Enggak. Mereka nggak nyaman. Tetapi saudara, ketika orang Israel ada di tanah Babel, Tuhan nggak bilang bahwa cepat-cepat kembali, enggak. Yang Tuhan bilang adalah dirikanlah rumah bagimu, nikmatilah hasilnya. Ini yang saya mau bilang Pak Bu. Mungkin jujur saja agak sedikit keras kalimat saya. Kota yang kita diami, negara yang kita diami mungkin saja belum ideal, tapi bukan berarti kita tidak bangga. Mau sampai kapanpun kita tetap orang Indonesia. Yang percaya katakan amin. Coba bilang, saya bangga jadi Indonesia. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas, kalaupun ternyata ya tempat tinggal kita belum ideal, dan Tuhan suruh setiap kita supaya kita boleh mensejahterakan kota kita, apa yang harus kita lakukan? Langsung saja slide yang pertama, coba lihat ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Dirikanlah rumah, buatlah kebun untuk kamu. Saudara tahu ini di mana disuruh buat? Di Babel, di tanah pembuangan. Dan lihat kata dirikanlah itu menggunakan kata banah. Sama-sama bilang banah. Itu artinya membangun atau melakukan dengan sungguh-sungguh dan permanen. Langsung slide yang pertama. Yang pertama saudara, buat setiap kita, kalau engkau mau mensejahterakan kota di mana engkau tinggal, yang pertama, kerjakan apa yang bisa dikerjakan olehmu. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kalau engkau sekarang ini bekerja Pak Bu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jauh lebih baik kita kerja daripada mengeluh. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kerja, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, jangan kebanyakan mengeluh. Walaupun kerjaan kita nggak ideal, tapi bangga, semangat kerjanya. Ya saudara, kerjakan dengan penuh semangat, itulah bukti kita memberikan kontribusi bagi kota. Kerja, ya, apapun yang Tuhan percayakan,
kerjakan bagian kita. Yang setuju katakan amin. Iya saudara, kenapa gini? Walaupun pekerjaan itu nggak sesuai dengan impian, benar nggak? Contoh ya, siapa di sini yang pekerjaannya sekarang beda dengan jurusan kuliah? Ya, banyak banget lagi. Kerjanya apa, kuliahnya jurusan apa, kan begitu kan? Kerjanya di bank, jurusan kuliahnya pertanian, IPB Bogor. Kerjanya di IT, jurusan kuliahnya ekonomi. Saudara, nggak ada yang ideal dalam dunia ini. Tetapi apakah karena pekerjaan yang kita emban sekarang nggak ideal, lalu kita mau mengeluh? Kan enggak. Contoh lagi. Bapak Ibu masih ingat nggak zaman dulu cita-citanya waktu kecil apa? Ya, nggak jauh-jauh kan pasti cita-cita Anda waktu kecil apa? Guru, insinyur, dokter, anggota DPR, apa? Ya, astronot gitu kan? Pilot. Saya mau tanya, ada yang astronot di sini? Berarti kerjaan kita kan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dulu kan? Lalu kalau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus kenapa kita mengeluh? Enggak, keluhanmu tidak akan mengubah keadaan. Keluhanmu Pak tidak bisa kasih makan istri anak, benar nggak? Saya ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah cerita. Saya itu waktu lulus sekolah teologi, saudara pasti pernah dengar cerita ini. Saya pertama kali lulus sekolah teologi, Anda tahu pekerjaan pertama saya apa? Debt collector. Kadang-kadang lagi nagih hutang sampai salah sebut, saya ketok pintu rumah orang mau tagih hutang, shalom. Tetapi kenapa? Mau malu. Saya mau malu, saya mau gengsi, nggak bisa kasih makan istri dan anak. Ini yang saya mau bilang, kalau engkau Tuhan taruh di sebuah tempat, berkaryalah, bekerjalah, jangan kebanyakan mengeluh. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaan yang engkau emban sekarang ini adalah memang rencana Tuhan untuk mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ingat ya, pekerjaan yang engkau keluhkan sekarang, di luar sana ada banyak orang yang berharap berdoa supaya punya pekerjaan sepertimu. Pak Pendeta, tapi pekerjaan saya itu nggak sesuai dengan gaji. Gaji berapa, kerjaan berapa? Ingat, kalau gajimu 5 juta, tapi gaya kerjamu seperti orang yang digaji 10 juta, percayalah, sisanya Tuhan akan tambahkan dari tempat lain. Ya. Saya ulang ya. Kalau gaji yang kau terima sekarang 5 juta, tapi gaya kerjamu, disiplinmu, kinerjamu seperti orang yang gaji 10 juta, percayalah sisanya Tuhan akan tambahkan dari tempat lain, karena Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan dibolak-balik, Pak Pendeta saya kebalikannya. Gaji 10 juta kerja kayak 5 juta, enggak. Buktikan kekristenanmu dengan kerja sungguh-sungguh. Maka saya suka saudara kutip orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu bilang begini, hei, bangun pagi-pagi, jangan sampai rezekinya di... Kok sama? Orang tua kita sama jangan-jangan. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Maksudnya berkat itu lebih dekat sama orang-orang yang rajin. Ingat ya, mungkin pekerjaanmu tidak sesuai dengan yang engkau harapkan, nggak ideal, tapi jangan mengeluh. Walaupun saudara, itulah kontribusi kita bagi kota, bagi negara ini, kerja sungguh-sungguh. Saya suka ambil contoh. Saudara masih ingat Raja Daud? Bilang aja masih. Yang urapi Raja Daud jadi raja siapa? Nabi Samuel. Waktu dia diurapi jadi raja, saya mau tanya, besoknya langsung jadi raja enggak? Enggak. Besoknya dia harus berhadapan dulu dengan Goliat. Betul? Dia berhadapan dengan Goliat. Abis dia berhadapan Goliat, saya pikir dia langsung masuk jadi istana. Enggak. 1 Samuel. Perhatikan baik-baik. Ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri. Udah diurapi jadi raja, dia kabur loh. Dia melarikan diri dari musuh-musuhnya, bukan karena takut ya, tetapi untuk tidak membuat konflik. Dia lari ke Gua Adulam. Coba lihat ayat yang kedua. Ini udah diurapi jadi raja loh. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar. Singkat cerita, orang-orang yang dikejar hutang, ya. Setiap orang yang
sakit hati, maka ia Daud menjadi pemimpin mereka. Jumlahnya berapa? 400 orang. Saya kalau jadi Daud saya akan protes, Tuhan mohon maaf, job desk awalnya itu kan jadi raja. Kenapa sekarang saya harus memimpin orang yang sukar, orang yang sakit hati, orang yang dikejar hutang pinjol itu? Ya. Tetapi Pak Bu, Tuhan sengaja menempatkan kita dalam gua Adulam versi dirimu sendiri. Tuhan sengaja membuat engkau melakukan pekerjaan yang kelihatannya rutin itu-itu saja, yang gak ada gunanya. Sampai satu saat engkau Tuhan angkat naik dan sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari pekerjaan kehidupanmu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara ingat, kerjakan segala sesuatu dengan semangat. Nanti saudara baca di rumah Kolose 3 ayat 23, Kol 3:23, baca di rumah aja. Ya, kerjakan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau bekerja hanya demi dilihat bosmu, capek banget hidup kayak begitu. Paling bos cuma bilang, good job. Ini kerjaan tambahan. Ya kan? Jangankan kerja, kita pelayanan aja hanya demi dilihat manusia. Capek pelayanan, capek kerja. Kenapa? Karena setiap kali engkau mau coba senangkan manusia, pasti berakhir dengan kecewaan. Makanya kerjakan itu untuk Tuhan. Engkau yang saat ini Tuhan percayakan jadi driver ojek online, jangan malu, bangga karena engkau bisa kasih makan istri anakmu. Engkau yang sekarang ini pegawai bank, jangan malu. Engkau sekarang ini yang dipercaya Tuhan sebagai TNI, polisi, sebagai dokter, jangan malu. Termasuk kalau engkau saat ini ada yang Tuhan percayakan sebagai pejabat pemerintah, anggota DPR, DPRD. Izin ngomong dulu sebentar boleh? Buktikan kekristenanmu. Dengan apa? Dengan tunjukkan integritas bahwa engkau beda mungkin dengan yang lain. Untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan memenuhi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya kutip kalimat dari seorang pendeta kulit hitam. Dia bilang begini, Martin Luther King Jr. Kalau seorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, kalau emang udah terpaksa banget jadi tukang sapu jalanan, maka sapulah jalanan seperti Michelangelo melukis lukisan. Sapulah jalanan seperti Beethoven mengubah musik. Sapulah jalanan seperti Shakespeare menulis puisi. Sapulah jalanan demikian baiknya sehingga semua penghuni sorga dan bumi akan terbangun dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang hebat yang melakukan tugasnya dengan baik. Apapun yang engkau kerjakan, jangan pandang manusia, pandang Tuhan. Dan ketika engkau pandang Tuhan, engkau akan berjalan dengan senyuman, engkau akan melangkah dengan rasa bangga untuk membuktikan bahwa masa depanmu sungguh ada dalam Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, orang Kristen tidak boleh jadi beban bagi kota. Amin. Orang Kristen tidak boleh jadi beban bagi negara. Kasih kontribusi dengan apa? Dengan bekerja dengan sungguh. Saya percaya setiap kita yang bekerja, saya percaya, ingat ya, apapun yang Tuhan tempatkan, kalau Tuhan tempatkan engkau sebagai ibu rumah tangga, asuhlah anak-anakmu dengan bangga. Ya, kalau Tuhan tempatkan engkau dimanapun, selama tidak lakukan dosa, banggalah dan berkaryalah, karena kita percaya engkau tidak hanya untuk di sini. Satu saat Tuhan akan tunjukkan berkat yang luar biasa atasmu, atas seluruh keturunanmu, sehingga genaplah janji firman Tuhan. Orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta roti, tidak akan pernah minta-minta makanan. Artinya seluruh keluarga kita pasti dijaga Tuhan sempurna. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, slide, boleh coba lihat ayatnya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah apa? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraanmu. Yang kedua, saudara, lihat kata kesejahteraan di situ. Itu menggunakan bahasa Ibrani shalom. Sama-sama bilang shalom.
Shalom itu definisi dasarnya adalah damai tanpa perang. Itu arti shalom. Jadi kalau misalnya saya lagi salaman sama Pak Zega, saya bilang shalom Pak, itu artinya dalam hati saya nggak boleh ada benci-bencian. Jadi kalau saudara ketemu sama orang bilang shalom, hatinya masih penuh benci, mendingan gak usah bilang shalom. Ya, damai, makmur. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota kita? Slide boleh. Jadi berkat dan damai. Sama-sama bilang jadi berkat. Sama-sama bilang bawa damai. Ya, saudara, kita bisa lihat peristiwa seminggu 2 minggu terakhir. Saya tidak dalam posisi untuk menghakimi siapa yang benar siapa yang salah, karena udah nggak penting lagi sekarang. Ya, dan saya pun tidak mau mengambil sikap untuk menghakimi. Tapi begini loh Pak, dari peristiwa seminggu 2 minggu terakhir kita belajar hal yang penting, bahwa mulut kalau nggak bisa dijaga itu bahayanya minta ampun. Betul ya? Makanya saudara, kita ini orang Kristen, mulut perilaku kita harus jadi berkat bawa damai. Yang setuju katakan amin. Ya, walaupun ingat ya, kalau mulut kita belum bisa ucapkan berkat, mendingan diam daripada memancing emosi orang lain. Ya saudara, waktu orang Israel itu dibuang ke tanah Babel, harusnya mereka mengeluh kan? Mereka menghujat. Ternyata saudara, waktu orang Israel dibuang ke tanah Babel, mereka itu menyanyikan sebuah lagu. Tercatat dalam Mazmur 137. Ini lagunya mereka. Kalau saudara baca Mazmur 150 pasal, itu artinya 150 lagu. Nih Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Coba lihat ayat 3. Perhatikan ayat 3. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, orang Babel, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan apa? Orang-orang yang menyiksa kita, orang Babel yang menyiksa orang Israel tanah pembuangan itu, ya, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Walaupun keadaan gak enak, mulut harus tetap bawa damai. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, by the rivers of Babylon, there we sat down, yeah we wept when we. Penggemar Bonnie M semua. Saudara, ingat, keadaanmu boleh nggak baik-baik saja, tetapi mulut harus tetap keluarkan berkat. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan jadi provokator. Bilang. Iya, iya. Walaupun kadang-kadang ya kita ngelihat mereka sebel juga dengan jogetan mereka itu. Tapi nggak boleh jadi provokator, nggak boleh. Itulah yang membedakan kita pengikut Kristus. Ya, Matius, slide. Matius 5:16. Kenapa ini penting? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Jadi perilaku kita akan menunjukkan siapa yang kita sembah. Maka Pak Bu, stop ya, sebarkan hoax. Bapak Ibu boleh nggak saya minta satu hal? Kali ini saya benar-benar mohon. Boleh nggak jangan like atau komentar di postingan-postingan yang anarkis? Boleh nggak? Jangan. Karena Anda like, Anda komen, Anda turut menyebarkan itu. Jangan. Ya. Share konten-konten provokatif ini jangan ini. Ya. Komentar kasar, kebencian, jangan. Merendahkan suku, apalagi pesimisme berlebihan. Saya khawatir saudara sekarang ini, kalau memang tujuannya saya tidak melarang, saya setuju dengan orang yang menyampaikan pendapat, sangat setuju. Diatur dalam undang-undang kok, betul kan? Setuju. Tapi ingat tujuan awalnya. Tujuan awalnya apa? Ya kan? Jangan kemana-mana. Soalnya saya lihat ada narasi yang sekarang ini sedang ingin menyerang ras tertentu. Nggak ada hubungannya.
Maka mulut harus jadi berkat. Perilaku kita harus jadi berkat. Saudara yang terkasih, boleh nggak gini, kenapa ini penting? Lihat ya. Yang ikut khotbah saya 2 minggu lalu kalau nggak salah, tentang orang-orang fasik, anak-anak Belial, lambaikan tangan. Anak-anak Belial yang pura-pura tuli itu. Oke, Bapak Ibu, udah lambaikan tangan aja. Jangan bikin pendeta jatuh mental di depan. Ya saudara, saya khawatir bahwa ada beberapa area di Indonesia yang memang secara penglihatan rohani itu dikuasai sama Belial. Belial ini beda dengan Lucifer, karena Lucifer itu dia mengintimidasi orang dengan kuasa jahat, kekerasan, sedangkan Belial dengan adu domba. Makanya saudara, ini penting. Kenapa? Lihat ya. Dulu yang namanya api Injil itu ada di Eropa, benar nggak? Benar ya? Ada di Eropa, api Injil. Akhirnya Eropa reda, api Injil itu pindah ke mana? Amerika. Makanya banyak misionaris dari Amerika kan? Habis dari Amerika pindah ke mana? Afrika. Saudara tahu di mana api Injil sekarang? Benua apa? Asia. Saudara lihat di Tiongkok, ada banyak sekali perharinya antara 10.000 sampai 20.000 orang percaya Yesus. Saudara tahu negara pengirim misionaris terbesar kedua setelah Amerika apa? Sekarang ini Korea Selatan. Jangan kaget 5 tahun dari sekarang yang khotbah bisa jadi adalah BTS. Sekarang kalau nggak salah sudah ada satu mantannya, Pendeta Marcel Sairang. Saudara, maksud saya begini loh. Inilah banyak orang yang nggak suka, ada kuasa jahat yang nggak suka, makanya dia coba adu domba. Supaya apa? Supaya Indonesia lebih sibuk dengan ngurusin yang begitu-gituan. Tetapi kalau kita bersatu hati memperkatakan berkat, boleh nggak Pak Bu nanti malam 1 menit aja, 1 menit engkau ucapkan kata-kata berkat bagi bangsa kita. Kita ucapkan kata-kata berkat bagi kota Jakarta, Bekasi. Bilang Jakarta diberkati, Bekasi diberkati, Indonesia dipulihkan. Karena kalau kita bersatu hati, maka besarlah kuasa orang-orang percaya yang berdoa, yang setuju. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, slide ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan apa? Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir apa? Slide next, boleh. Doa. Karena doa bisa mengubah keadaan. Sama-sama bilang doa. Coba lipat tangan. Saudara, ini kalau mau doa gini nih. Doa itu yang pertama doain coba jari jempol. Jari jempol ini tanda apa? Orang yang paling dekat sama kita. Siapa orang yang paling dekat sama kita? Pacar, bukan. Orang tua, ya, orang tua, lalu kakak beradik yang paling dekat sama kita, ya. Anak, doakan yang pertama. Yang kedua, lihat. Jari apa? Telunjuk. Doain. Ya, doain pendetanya. Kalau saudara jemaat Tiberias, supaya apa? Supaya yang dinyatakan benar-benar isi hati Tuhan. Kalau di sini ada mahasiswa, ada anak-anak SMA, doain gurunya supaya pas lagi guru ngajar kita paham. Anak saya pernah bilang, "Pap, aku nggak ngerti matematika." Saya bilang, "Kamu doain guru kamu." Anak saya doa, "Tuhan Yesus berkati guru matematika saya supaya besok tidak masuk sekolah." Bukan itu. Doakan para pengajar-pengajar. Yang ketiga, lihat. Ini. Jari tengah. Itu yang paling tinggi. Doakan pemimpinmu. Saya doakan selalu dalam gereja, saya doakan pemimpin saya, Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu doain terus ya. Ya. Doakan juga pemimpin bangsamu, presiden, pemimpin kita Jawa Barat, gubernur, apalagi wali kota. Doakan saudara, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, doa sama Tuhan. Yang berikutnya apa? Jari. Coba saudara pegang dasar begini, pegang, nah gitu kan? Yang bentuknya itu, nah coba lihat, angkat jari jempol satu aja, bisa ya? Ya. Jari telunjuk bisa? Ya telunjuk aja. Tengah. Jari yang paling susah diangkat sendirian jari apa? Ini baru mantap. Saya tadi khotbah di Citra Garden.
Saya bilang, jari apa yang paling sulit diangkat? Mereka bilang, jari kaki. Jari manis. Jari manis ini berarti yang paling lemah kan? Maksudnya paling lemah apa? Doakan orang-orang yang lagi lemah, yang lagi susah. Baru terakhir doakan apa? Doakan yang paling kecil, diri kita sendiri. Doa, biasakan doa Bapak Ibu. Doa syafaat. Sampai saudara bosan pun akan saya ucapin ini terus-terusan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ulang sama-sama, banyak doa, sedikit doa, tidak ada doa. Karena saudara, saya percaya inilah legacy yang harus kita pegang. 2016 kita mirip-mirip pernah begini juga kan? Ada demo besar-besaran. Saya teringat 2016 ada satu orang pemimpin rohani. Di pagi-pagi dia doa. Saya kalau lihat foto ini terharu saudara. Pemimpin rohani, dia doa supaya kota Jakarta baik-baik saja. Ini legacy yang harus kita pegang. Ini yang harus kita jalankan. Doa. Dan saudara, kalau kita doa, percayalah, maka ada kegerakan terjadi. Maka situasi, suasana, atmosfer sorga pasti terasa. Asal kita bersatu hati, doa. Saudara mungkin biasanya datang ibadah, kita minta supaya berkat mujizat. Boleh nggak hari ini kita doa buat bangsa kita? Ya, saya tutup dengan sebuah cerita. Saya undang worship leader main musik. Gambar boleh? Bukit ini namanya Bukit Mokatam. Adanya di Mesir. Saya doa satu saat nanti saudara bisa jalan-jalan tur rohani. Ini di Mesir ada Bukit Mokatam. Bukit ini juga sering kali disebut sebagai gunung sampah. Kenapa? Karena saudara, di situ juga ada biara gereja tua. Dulu orang-orang Kristen di Mesir berkumpul sampai satu kali rezim berganti, di mana pemimpin Mesir pada saat itu bukanlah orang Kristen. Nama pemimpinnya Al-Mu'is, saudara boleh cek itu, masih ada dalam data. Lalu kemudian pemimpin ini menghina orang Kristen, mengejek orang Kristen, mempersekusi orang Kristen. Dia ingin menyingkirkan orang Kristen dari kota ini. Lalu orang Kristen bersatu hati bersepakat. Lalu kemudian pemimpin ini kasih tantangan. Kalau kalian benar-benar bisa bertahan, yuk kita buat seperti taruhan, seperti taruhan. Bukankah dalam Alkitabmu tertulis, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka pindahkanlah gunung ini, maka gunung itu akan pindah. Benar begitu? Coba kalian orang Kristen buktikan kepada kami isi daripada ayat tersebut. Dan seluruh orang Kristen pada saat itu, mereka bersatu hati, berkumpul, berdoa bersama-sama, nangis sama Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Semua mata sekitar itu memandang bagaimana gunung itu benar-benar pindah. Dan itu tercatat dalam sejarah. Ini yang saya mau bilang, Bapak Ibu, engkau mungkin seperti sudah putus harapan. Tetapi ingat, kalau kita bersatu hati, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan kerjakan bagi bangsa kita. Dan kita percaya ini, engkau ada di Indonesia, engkau ada di kota ini, kota Bekasi, kota Jakarta, bukan kebetulan. Saya percaya pasti ada rencana yang indah yang Tuhan mau kita untuk jalankan. Minimal kita jadi berkat. Saya doa saudara, ini sudah bulan apa? Agustus akhir, September, Oktober, November, Desember. Kita doa Indonesia damai, dan kita juga doa biarlah damai itu boleh ada dalam rumah tangga kita, sehingga sebelum tahun ini berakhir, 4 bulan lagi, apa yang engkau tabur dengan iman dan tetesan air mata, biarlah kita juga sebelum tahun ini berakhir akan menuainya dengan sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami berdiri untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan, karena kami tahu dalam Yesus setiap kami percaya pasti ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Turunkan tangan kita, yuk kita angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
karya-Mu. Adil dan benarlah. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. haleluya, haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala Sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. yuk sama-sama katakan layaklah segala. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu memang kota yang kita diami, mungkin lokasi yang kita diami tidak ideal. Tetapi bukan berarti kita mau mengeluh, bukan berarti kita mau merusak kota kita. Kita ini jadi orang Kristen harus beri dampak. Dan saudara tahu apa syarat utama supaya saudara bisa jadi berkat? Syarat utamanya pertama adalah harus diberkati. Makanya saudara yang terkasih, ingat, apapun yang kau kerjakan saat-saat ini, percayalah Tuhan sanggup untuk memberkati setiap kita. Mungkin apa yang kau kerjakan sekarang gak ideal, mungkin apa yang engkau lakukan sekarang tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi ingat, Tuhan lihat, Tuhan tidak pernah berhutang, dan Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini saudara, kita akan bangkit untuk berdoa bagi bangsa kita. Saudara boleh angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kota kami, bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya pasti dipulihkan, pasti damai. Kami ucap berkat karena kami tahu bahwa sampai selama-lamanya Yesus yang berdaulat. Haleluya. Turunkan tangan kita. Maka kami taruh berkat Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Doa kami, kota kami tetap baik-baik saja. Diberkatilah para pemimpin kami, diberkatilah setiap warganya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dan sama-sama katakan, layaklah. amin. Segala Dengar doa kami ya Tuhan, sujud dengar seruan kami ya kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di atas kepala kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. segala
Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini Tuhan, kami boleh menerima yaitu firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami sungguh percaya firman ini akan memberkati kami, firman ini akan mengubahkan kami. Sebab kami tahu bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang dahsyat mengubahkan setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami rindu di saat yang terindah ini Tuhan untuk boleh memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan adalah semuanya Tuhan Yesus yang sertai. Tuhan Yesus yang buatkan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Mengundang setiap sahabat kolektan untuk boleh menjalankan kotak persembahan. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan saat ini sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus saudara. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari beri bersama-sama umat Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih
saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa kolesterol kami normal, tidak asam urat, tidak osteoporosis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, termasuk suami istri yang rindu punya keturunan. Engkau yang sudah beberapa minggu kayak pilek-pilek terus sembuh, muncul, bawa dalam doa. Ini masa pancaroba saudara. Doa supaya staminanya sehat sempurna. Doa supaya setiap pengerja juga pelayan Tuhan sehat sempurna, staminanya diberkati Tuhan. Kembali, sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua diberkati sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta sorga sepanjang masa dalam nama Tuhan Yesus. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, nanti saudara ambil minyak urapan, urapi rumahnya. Saudara yang bawa kendaraan, urapi juga
ya kendaraannya mungkin dikit saja gitu, kasih tanda salib. Kita percaya bahwa seluruh aset kita juga dijaga oleh malaikat sorga. Kita percaya dilindungi Tuhan sempurna. Amin. Maka saudara yang bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, bawa dalam doa. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap mereka yang menulisnya dengan iman dalam permohonan doa. Juga Tuhan berkati adik Juliana, juga Kiranta Boru Sembiri, Tuhan berkati juga Pak Agus, Tuhan berkati Pak Jeffrey, diberkati Tuhan, keluarga Pak Bambang Santoso diberkati Tuhan, juga keluarga Zega diberkati Tuhan, sayangi selalu, juga Ibu Haryati diberkati. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Setiap keluarga yang hadir di tempat ini bersama suami istri, mungkin anak-anak, orang tua, biar Tuhan yang berkati hidup rukun dan damai, karena kesitulah berkat dicurahkan. Berkati setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami Tuhan dengan setia menggendong kami. Generasi-generasi muda, mereka yang bekerja, mereka yang bersekolah, berkuliah, kami pegang janji firman Tuhan bahwa generasi minyak anggur punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami raih janji firman Tuhan sesuai Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Artinya kami dilindungi, disayang, diberkati, dijaga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Bahkan juga cabang-cabang gereja Tiberias yang baru di kota Medan, di kota Pontianak, Tuhan pakai, yaitu untuk menjadi fasilitas memenangkan banyak jiwa untuk terima Yesus, kemuliaan hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama keluarga selalu dalam penyertaan-Mu. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan, hamba bersama istri, anak-anak selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Rekan-rekan worship leader, Bung Sony, juga Evangelis Richard, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik, rekan-rekan choir, singer, Tuhan berkati. Tim media, asyir, kolektan, pasangan suami istri, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan diberkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
Shalom.